11. Langit teman kuliah Marco, itulah kenapa langit tidak mendukungnya. Marco terlalu bad boy untuk seorang Allura. Sudah gue bilang, lu bukan cowok yang pantas buat Allura, paham? Langit membuka pintu gerbang, bersedekap menatap Marco yang mendengus seraya bersandar di pagar besi. Sebenarnya, gue masih sayang sama Allura, tapi barusan dia mengecewakan. Udah cari yang lain. Allura masih trauma sama pernikahan sebelumnya. Jangan buat dia trauma kedua kali gara-gara berhubungan sama playboy handal kayak lo. Kata Langit. Marco hanya mendengus. Percaya deh, lu bukan menantu yang diharapkan bokap nyokap gue. Jadi minimal, kalau lu mau deketin Allura, lu harus punya usaha sendiri, saran Langit. Marco mendesah kasar. Ya Tuhan, usaha sendiri. Bagaimana bisa secepat itu? Asteris. Sore harinya, Marco berjongkok di sisi gundukan tanah bertabur bunga warna-warni. Lalu nakasi tertulis di atas batu nisan. Marco minta maaf. Marco tak pernah bisa membendung tangis untuk penyesalannya. Andai Momi masih hidup, Marco tidak akan pernah mengalami penolakan dari siapapun termasuk Allura. Maaf. Marco selalu menangis saat datang ke sini. Bukan ingin membebani Momi, tapi kalau boleh jujur, tidak ada lagi yang mau mendengarkan Marco sejak Momi pergi. Maafkan, Marco. Marco belum bisa jadi anak yang baik, apalagi sukses. Marco memeluk nisan ibunya menumpahkan air mata di sana. Detik, menit, kini berganti. Senja mengalah pada malam. Larutnya lekas terkikis sang embun, dan pagi tersingkir oleh terik mentari. Marco tak beranjak dari tempat. Semalaman ia tidur di makam ibunya dan pukul 9, Marco mulai berpamitan. Marco pulang. Marco usap nisan lalu nakasi, mencium nama yang terukir di sana. Marco harus cari kerja lagi, jangan lupa doa Momi. Marco baru bangkit dari duduk. Beberapa orang menghadap dan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Tuan muda, Marco melirik ke kanan, di mana sang ayah tiba bersama pengawalnya. Marco sempat ingin menegur, tapi lekas urung setelah sang ayah melanjutkan jalan tanpa menyapanya. 1 tahun sudah Marco tak bertegur sapa dengan ayahnya yang konglomerat. Tepatnya setelah sang ibunda tercinta wafat dan itu disebabkan oleh kenakalannya. Jangan ngebut Marco, terngiang teriakan ibunya kala itu. Rentetan peristiwa yang masih sering berputar-putar di dalam ingatannya. Ketika, lalu nakasi sang ibunda berteriak agar Marco menurunkan laju mobilnya dan dia hanya tertawa-tawa menikmati omelan wanita itu. Ayolah, Mom, ini seru. Kali itu menjadi terakhir kalinya Marco menyetir karena setelah kalimat godaan yang ditujukan pada sang ibunda, mobil sport merahnya menabrak pembatas jalan yang mana hal itu mengakibatkan mobilnya terguling bahkan terbalik. Ingat betul, bagaimana Marco terbangun dari pingsan dan mengetahui ibunya sudah tiada seraya memeluknya. CCTV menunjukkan bagaimana Momi Laluna sempat meraihnya lalu berusaha membangunkannya dan berakhir memeluk untuk yang terakhir kalinya melindunginya. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, bahkan satu-satunya putra yang akan mewarisi tahta ayahnya di perusahaan, Marco dikaruniai watak kolokan, brutal, tidak bisa diatur, dan keras kepala, di balik selengan. Menghilangkan wanita yang paling berharga dalam hidup ayahnya membuat Marco tersadar bahwa dia putra yang tidak pantas mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Sejak ayahnya menyuruhnya angkat kaki, sejak itu pula Marco hidup sendiri. Luntang-lantung, sesekali menerima job pemotretan sebagai model yang sejatinya dia sendiri tidak pernah ingin melakukannya. Semua itu dia lakukan untuk menyambung hidup, dan sebagai bentuk penghukuman atas dirinya sendiri yang telah meniadakan sang ibunda tercinta. Tuan muda dicari, Eyang Raden. Orang itu orang kepercayaan ayahnya. Om Amas yang selalu menemaninya bermain saat kecil. Salam saja, bilang Marco baik. Marco lekas ngeluyur begitu saja setelah menjawabnya. Marco harus bertahan hidup, tanpa ayah,
bahkan tanpa Allura. Ya, dia memiliki keahlian lain, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang mungkin lebih menjanjikan. Marco akan melamar pekerjaan di restoran, semoga ada tempat yang bisa mendukung waktu belajarnya juga. Moto hidupnya, tidak pulang sebelum menang. Persetan dengan cinta, semoga Allura menyesal telah mencampakkannya. Semoga Allura diberikan umur panjang dan bisa melihatnya menjadi lelaki yang sukses. Asteris. 2,5 tahun kemudian, Happy Birthday, Marco. Banyak sekali wanita yang mengucapkan selamat hari lahir di usia Marco yang sudah 22 tahun. Bayaranmu. Marco menangkap topokan uang dari bos besarnya. Hari ini, dia diminta khusus untuk memasak tepat di depan istri bosnya yang tengah hamil sebagai permintaan ngidam. Marco sudah tak heran jika ada permintaan aneh-aneh dari seseorang. Terlebih, sejak ia menjadi chef di restoran Kimi Food, Marco semakin bersinar. Menjadi koki yang sering menciptakan menu baru membuat lelaki itu sering mendapatkan bonus besar dari atasan. Sudah terbeli motor? Ya, walau masih hanya motor matic. Ini hari terakhirmu di Jakarta. Karena kau akan kami rolling ke cabang Singapura. Wah, Marco terperanjat. Yang benar saja bosnya ini. Marco bahkan masih melanjutkan kuliahnya di Jakarta, dan bos killernya seenak jidat memindahkannya ke cabang Singapura. Kemasi barangmu dan pergi ke Singapura, atau mundur dari restoranku. Masih banyak koki yang mau menggantikanmu, Marco. Marco menghela napas panjang, kemudian mendengus perlahan. Baiklah, aku akan cuti dulu kuliah sampai masa rolling selesai. Bagus, bersambung. 12. Hanya 3 bulan, Marco. Hanya sampai istri bos kita selesai ngidam, kau boleh kembali ke Jakarta dan melanjutkan semester akhirmu. Pak Komisaris, Dominic Bryan menepuk punggung Marco. Dukungan menyertai langkah Marco tentunya. Sejauh ini, hanya Marco, satu-satunya koki yang selalu bisa menemukan resep-resep terbaru, yang bahkan tidak pernah gagal dan selalu disukai para pelanggan restoran fine dining ala Asia mereka. Marco menatap seluruh senior. Sudah 2 tahun Marco bekerja di tempat ini, bergabung menjadi seorang koki, dan sejauh ini semua orang selalu bersikap baik padanya. Hanya restoran ini yang bisa menerima pekerja berstatus mahasiswa sepertinya, pun lewat jalur khusus karena koneksi. Resto yang masih milik Xmeria, dan Langit yang memberikannya koneksi sebelum akhirnya, Langit pindah kuliah ke London. Pekerjaan ini salah satu bentuk apresiasi Langit karena Marco juga pernah membantu dalam hal wanita incaran. Allura, entahlah, sedari Langit pindah ke London, Marco sudah tidak pernah lagi mendengar kabar fotografer itu. Masih hidupkah? Atau sudah tiadakah? Marco tak tahu. Sering juga Marco memeriksa berita di keluarga Allura. Nyatanya, tak ada informasi yang bisa dia dapatkan soal apapun mengenai Allura yang seakan ditelan bumi. Padahal untuk beberapa bulan terakhir, Marco sengaja mendekati keluarga Allura, dimulai dari istri bos yang ternyata justru membuat bos cemburu padanya hingga mengambil tindakan rolling. Marco paham sekali, bosnya yang killer pasti merasa jengkel dengan permintaan aneh istrinya yang sering menyuruh Marco masak di rumah dengan alasan ngidam. Memang begitu resikonya memiliki wajah tampan. Yah, kalau disukai lawan jenis berarti harus siap dibenci oleh sesama jenis yang merasa tersingi. Entahlah, sudah 2 tahun setengah berlalu, tetapi sosok Allura belum juga bisa Marco tepis dari otaknya. Masih cukup penasaran, masih hidup atau sudah tiada. Kau hanya akan bekerja di Singapura, selama 3 bulan. Jadi tidak perlu sedih begitu, ini tempatmu, dan kau akan kembali ke sini lagi. Marco mengangguk, lalu mendengus setelah sebelumnya menghela napas. Oke, Om, Marco akan kembali 3 bulan lagi. Dominic tersenyum, lantas menepuk punggung Marco sekali lagi. Begitu dong, ***, Singapura,
Di balik dinding kaca apartemen milik wanita itu, Alura menyaksikan gedung-gedung di seberang dengan mata telanjang. Gedung pencakar langit menghiasi cakrawala. Sore hari, dengan suasana tropis, rapi, tertata dibalut senja berkelir jingga di atas kota. Alura masih bernapas hingga detik ini, dengan dilema yang masih tiada mudah berakhir. Tentu saja karena Emmanuelson masih sibuk bolak-balik melamar kembali untuk menjadi suaminya. Penyesalan selalu datang di akhir memang benar nyatanya. Tapi, entahlah karena bahkan Emanuele belum mencerai Silviana karena tak mau dicecar wartawan. Noel dari sini, Al. Patricia baru tiba dari supermarket, melirik ke arah meja yang menampakkan 2 gelas orange juice. Barusan dia bilang ada klien di lantai bawah, makanya mampir ke sini. Alura duduk di sofa, begitu juga dengan Patricia. Dia ajakin balikan lagi. Yah, selalu. Alura mengangkat kedua bahunya ringan. Dia tidak akan menyerah sebelum aku menerimanya. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan pernah mau lagi menemuinya, Al. Patricia meletakkan belanjaannya di meja makan. Benar, Alura masih belum tega mengerasi Emmanuelson. Kemarin-kemarin, papinya sudah cukup keras menghukum mantan suaminya hingga babak belur. Namun, Emanuele masih kekeh melamarnya berulang kali. Seolah sedang menunjukkan keseriusan penyesalannya. Kau mau masak? Alura bangkit dari sofa, berjalan mendekati Patricia. Wanita itu tidak memasak apapun, justru tengah malas. Patricia hanya memindah barang belanjaan ke lemari es. Aku bosan dengan masakanku sendiri, jadi, kita makan di luar saja, ya. Baiklah, sekarang saja kalau begitu, aku sudah lumayan lapar. Alura melangkah menuju kamar demi meraih dompet, dan hoodie yang segera dipakainya. Keluar-keluar, Patricia menatap protes padanya. Konsep fine dining, Al. Apa kau serius akan makan dengan hoodie-mu? Aku malas memakai heels. Itulah kenapa kau tidak bisa mencari pengganti Emmanuelson. Kau terlalu cuek dengan penampilan. Tegur Patricia. Terserah deh. Alura tetap kuku keluar dengan keadaan hanya mengenakan dress pendek yang dibalut sweater hoodie, bahkan hanya beralaskan sendal jepit. Restorannya tidak jauh, keluar dari apartemen. Ada bangunan besar bertema luxury fine dining. Alura sudah memiliki pengenal, maka apapun pakaiannya, Alura tetap bisa masuk ke dalam restoran tersebut. Restoran milik keluarga ibunya. Banyak yang melirik ke arahnya, jelas itu karena pakaian yang begitu mencolok, yang bahkan terkesan tidak sesuai dengan tema restorannya. Alura tak pedulikan tatapan itu, hingga duduk di kursi VVIP. Dan, lirikan sinis berhenti di seketika itu juga, sebab tak seorang pun bisa duduk di sana jika bukan Naratetama. 2 orang pelayan datang menyatroni, memberi tablet menutup screen. Patricia menghela napas karena pakaian Alura membuatnya tidak berselera makan. Di fine dining selalu disajikan satu set secara berurutan, dari makanan pembuka hingga makanan penutup, tetapi ada satu set menu yang membuat Patricia berceletuk. Patricia menunjuk sebuah gambar pada tablet menunya. 2 makanan yang sering dilihatnya saat di Indonesia. Risoles basah dan risoles kering. Spring roll yang ini baru. Pelayan mengangguk. Yah, Nona, seminggu yang lalu kami kedatangan chef dari Indonesia. Dan kami ada menambah menu baru untuk Horse the Whale Fresh, amuse bouche, appetizer bahkan main course. Patricia melebar senyuman. Berikan kami makanan yang bertema Indonesia. Baik, Alura tak bicara karena Patricia sudah memesan 2. Lagi pula, Patricia tahu sekali apa saja yang menjadi selera sahabatnya. Makanan dihadirkan secara step by step, di mana di setiap kali Alura memakan satu jenisnya, dari sup, salad hingga krimnya, wanita itu seperti tercenung sesaat seolah merasainya terlalu dalam. Kenapa? Tanya Patricia. Bahkan, pelayan yang masih berdiri di sisi mereka untuk hidangan selanjutnya, sedikit memberikan jeda untuk bicara.
Aku kayak kenal sama makanan ini. Alura yakin, Alura pernah memakan makanan ini. Tapi, entah di mana dia lupa. Ya iyalah, hanya konsepnya saja fine dining. Tapi, makanannya masih sejuta umat yang ada di Indonesia. Risoles, nasi goreng. Tidak, bukan karena makanan itu familiar di negaranya. Tapi, lebih kepada siapa yang memasaknya. Ah, sudahlah, lupakan. Alura menepis yang ada di dalam pikirannya. Bersambung. 13. Di bar, diiringi musik dansa, ya, tumben tempat ini tidak begitu bising. Agaknya DJ tampan di depan sana sedang memanjakan para pengunjung dengan musik romansa setelah satu permintaan pelanggan. Alura duduk bersandar di sofa VVIP, bersama Patricia tentunya. Mereka baru saja menerima pekerjaan, pemotretan salah satu seleb medsos papan atas. Konsep bar yang liar, Alura sedang mengecek lagi hasil-hasil fotonya. Sementara Patricia celingukan mencari teman mereka. Tak ada 5 menit, wanita 34 tahun tiba dengan pakaian ala clubbing. Aku senang, akhirnya suamiku cemburu juga padaku. Selamat, ya, Natalie. Patricia bangkit untuk memeluk wanita itu. Cipika-cipiki lantas Alura bergantian melakukannya. Jadi apakah kau akan balikan dengan suamimu? Tidak, terima kasih. Natalie tak sekuat itu untuk kembali dengan suami yang hanya bisa berselingkuh, KDRT, bahkan egois. Ketiganya duduk melingkar, layaknya dahulu saat mereka masih satu sekolah. Gara-gara berondong yang kau ceritakan itu. Yes, Anda benar. Natalie meraih minuman milik Patricia untuk diteguk. Berondong yang tampan, dan perfect. Kamu sewa. Alura menyahut. Natalie angkat bahu kemudian. Aku sewa 5 juta per 1 jamnya. Bayangkan saat aku memakai jasanya. Rekeningku harus siap-siap tekor. Fasilitas apa saja? Patricia ingin tahu, kalau 1 jamnya 5 juta, apakah ada treatment khusus yang didapatkan? Seperti cium atau jasa memuaskan ranjang? Rahasia dong. Natalie hanya tertawa. Cieye, taubat deh mendingan. Tegur Alura. Alura tak suka dengan gaya hidup Natalie. Tipe wanita yang merasa dirugikan saat suaminya selingkuh tapi balas menyelingkuhi dengan cara yang tidak sehat. Kalau sudah merasa manisnya, aku nggak jamin kamu juga mau taubat. Sanggah Natalie cepat. Masalahnya, berondong yang kali ini aku temui itu berbeda dari yang lain. Kenapa nggak dinikahi saja? Dia belum siap menikah. Natalie bersandar, kemudian melepaskan napas yang sebenar-benarnya menunjukkan rasa lelahnya. Sejujurnya, aku juga lelah hidup dengan cara yang aneh seperti ini, lirihnya. Patricia ikut menjatuhkan punggungnya di sandaran sofa. Kalau kalian yang sudah pernah menikah saja tidak bahagia, lantas bagaimana denganku? Kalian himpunan para wanita cantik yang membuatku takut untuk menikah, sialan. Timpalnya, Alura terkekeh, nikmati hidup sebelum ajal, lakukan yang terbaik setidaknya. Tidak perlu berurusan dengan lelaki yang tidak jelas, apalagi seseorang yang hanya modal tampang. Ingat ya kalian, wanita yang sudah cukup dengan penghasilan, tidak butuh lelaki. Patricia lantas menatap tak suka. Kau sendiri bagaimana dengan Noel, Nona? Hubungan kalian juga tidak jelas. Aku tidak bisa menerima, juga tidak bisa menolak. Tapi, setidaknya hubungan kami tidak sampai memakai ranjang, elak Alura. Yah, tidak perlu memakai ranjang. Alura dan Noel hanya sebatas mantan yang belum bisa beralih tapi sulit untuk kembali. Asteris. Tunggu, Alura. Emmanuelson berlari mencegah lift yang hampir saja tertutup dengan sebelah tangannya. Alura berdiri menatap pria yang mengambil alih sisinya. Senin, Alura tidak sedang ingin kemanapun, tapi barusan ada sesuatu yang dibelinya di supermarket lantai bawah. Dan ternyata, Noel masih ada di Singapura, berkunjung lagi dan lagi ke apartemennya. Biar aku bawakan, sayang.
Emanuelson sudah akan meraih paperback di tangan Allura, tapi segera beralih pada ponsel yang berdering. Noel terpaksa harus membalas pesan istrinya yang rewel terlebih dahulu sebelum kembali menatap Allura. Jadi sekarang, aku yang jadi pelakor di rumah tanggamu, begitu? Allura menyindir seraya menatap lurus pada monitor yang menunjukkan lantai angka. Kamu tahu aku mau cerai, hanya tidak bisa melakukannya saja. Tetap kau punya istri, Noel. Emanuele terdiam sesaat sebelum ia mendengus perlahan. Aku tidak bisa melupakan kenangan kita, lirihnya. Papi akan membunuhmu kalau dia tahu kau masih seperti ini, peringat Allura. Hukuman kemarin sudah cukup fatal, bahkan, Emanuelson sempat masuk rumah sakit karena murka ayahnya yang mantan preman. Aku rela menukar nyawaku untuk bisa hidup denganmu lagi, Allura. Asteris. Senin, di bawah kabinet dapur minimalis bernuansa serba hitam, Marco terkungkung di lingkaran dua tangan mungil seorang wanita cantik berpakaian seksi. Ialah wanita yang kini menjadi supervisor area di restoran tempatnya bekerja. Natalie, wanita bersuami yang akhir-akhir ini menggodanya untuk bercinta. Tante, Marco menepikan tangan yang meraba miliknya. Lantas kembali mendatangi steak wagyu yang sedang dibuatnya. Marco ambil libur Senin, dan lelaki itu hanya duduk-duduk di apartemen saja sedari tadi, sampai ia lapar kemudian memasak sesuatu yang ada di lemari esnya. Sebuah tempat minimalis milik Exmeria sebagai fasilitas khusus untuk pekerja Indonesia yang di-rolling ke negara ini. Puaskan aku sebentar, Marco, pinta Natalie. Dia rela membayar berapapun untuk bisa menikmati tubuh dan keperkasaan pemuda itu. Tapi, sejauh ini Marco hanya menjawabnya dengan berbagai macam alasan. Marco sedang tidak enak badan, Tante. Kalau begitu tularkan ke Tante. Natalie meraba punggung Marco, memeluknya dari belakang, berharap Marco mau menyudahi kegelisahannya hari ini. Selain pacar bayaran, jadilah simpananku, sayang. Natalie membujuk, meraba dada dengan dua tangannya. Hingga, Marco menyeletuk dengan santainya. Marco lagi ada sipilis. Hah, Natalie membuka lebar matanya, kemudian melepas pelukannya. Sipilis. Marco menahan tawa, ingin sekali terbahak-bahak tapi tidak bisa. Makanya tante jangan sentuh Marco. Marco lagi kena teguran dari Tuhan, supaya tidak dulu melakukan itu. Natalie kecewa, jadi siapa saja wanita beruntung yang pernah dibuat mendesak oleh lelaki muda ini. Sayang banget kamu lagi kena penyakit, lirihnya. Marco mematikan kompor, kemudian menuntun Natalie menuju pintu keluar apartemennya. Sekarang tante pulang, karena kita tidak akan melakukannya. Tapi, Natalie ingin bicara sesuatu, dan Marco mendorongnya keluar. Sampai, Natalie mendengar panggilan dari arah belakang. Natalie menoleh, sahabatnya, Allura tiba bersama Emanuelson. Unit-unit di lorong ini memang dimiliki oleh pemilik Exmeria dan salah satunya dihuni oleh Allura yang notabene-nya keponakan dari CEO Exmeria, tempat di mana Natalie bekerja. Emanuelson baru saja menerima telepon. Ia kemudian, sayang, klienku sudah ada di bawah, jadi aku harus jalan sekarang juga. Belum selesai lelaki itu bicara, pintu unit yang dipunggungi Natalie terbuka lebar. Di sana lantas keluar Marco seraya menyodorkan tas Natalie yang sebelumnya tertinggal di sofa. Tante ini, Marco stuck di tempat, begitu juga dengan Allura. Sayang, bersambung, 14. Allura tak menyangka jika hari ini, dia akan dipertemukan dengan Marco. Lelaki yang dahulu pernah menjadi kekasih bayarannya. Pria muda yang terus-menerus mengirimi pesan teks di media sosialnya. Yah, teman langit yang pernah mengajaknya menikah ternyata menjadi simpanan Natalie. Allura yang melihat Marco ingin menyapa dirinya, lekas ia beralih pada Emanuele bahkan memberikan kecupan. Hati-hati, Emanuelson terpaku sesaat. Akhirnya setelah sekian lama menerima tak acuh mantan istrinya, ia lega. Aku pergi dulu.
Emanuele tersenyum. Ia berbalik arah dan berlari memasuki lift yang kebetulan baru saja terbuka. Di bawah ada klien yang perlu dia temui. Lain waktu dia akan datang kembali ke sini. Kalian balikan. Natalie mengerut kening melihat pemandangan tadi. Dan jawaban kecil Allura mematahkan hati Marco tentunya. Jujur saja, setelah sekian lama, Marco bahagia bisa bertemu kembali bahkan melihat Allura dengan wajah yang tidak pucat. Namun, tidak dengan Emanuelson yang akhirnya kembali mendapatkan kesempatan setelah berselingkuh dengan wanita lain. Bahagianya tidak jadi saja, karena ternyata, Allura masih berada di garis yang sama, garis yang tidak bisa beralih dari cinta hianat seperti Emanuelson. Marco, terima kasih, ya. Marco menatap Natalie dengan senyuman yang mengembang. Sama-sama, Tante. Natalie juga harus pergi, masih banyak sekali pekerjaan di luar sana. Sebenarnya dia kesini hanya untuk dipuaskan, tapi Marco malah menyerah untuk memenuhinya. Bye. Natalie mencium pipi Marco yang tidak menolak kali ini. Lagi pula untuk apa Marco menjaga perasaan Allura, toh dia bukan siapa-siapa dalam hidup wanita itu. Bye, Tante. Hati-hati. Marco harus kembali ke dalam, baru saja akan masuk. Allura lekas bersuara padanya. Marco, tunggu. Yah, Marco menahan pintu yang belum sempat dia tutup secara rapat. Allura sempat menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Kalian, Marco tahu, apa sambungannya? Allura pasti penasaran dengan hubungannya bersama Natalie. Dia kekasihku. Allura terhenyak cukup lama, sampai Marco kembali menyadarkan lamunan yang entah memikirkan apa, karena sejenak ia kosong. Aku harus masuk. Allura mengendus aroma lezat dari dalam sana, dan Allura yakin, Marco sengaja terburu-buru karena sesuatu di dapur. Boleh tahu kau masak apa? Aromanya sangat menggugah selera. Allura ingin tahu apa yang Marco buat hari ini. Steak. Allura hanya diam, dengan ekspresi yang seperti ingin bicara tetapi tidak berani. Kau mau mencobanya? Marco akan berbaik hati pada Allura, ya setidaknya karena Allura pernah menjadi kliennya seperti Natalie. Boleh. Allura mengangguk, lantas Marco mundur untuk memberikan ruang pada wanita yang 2,5 tahun lalu mencampakkan dirinya. Marco kembali menutup pintu, mengikuti langkah kaki Allura yang sudah hafal dengan tata letak apartemen ini. Tak ayal, hampir di setiap unit milik Exmeria sama saja. Allura duduk ketika Marco menarik kursi meja makan ala bartender. Dan karena itu juga Marco harus mengangkat Allura untuk duduk di kursi yang didesain tinggi tersebut. Allura menahan napas, merasai raba tangan yang menggelitik. Marco lantas kembali ke dapur demi menyelesaikan pembuatan salad. Di tempat, Allura menatap pria itu lekat. Dan untuk sesekali, Marco melirik. Kalau boleh tahu, dari kapan kamu di sini? 1 bulan. Allura mambut kecil, dia mulai cocok logi. Mungkin chef yang di rolling dari Indonesia memang Marco lah orangnya. Sekarang Allura paham, kenapa lidahnya begitu familiar dengan masakan lelaki tampan dengan singlet hitam. Kau yakin kau serius berhubungan dengan Natalie? Kurang lebih seperti itu. Marco asal jawab saja. Walau sejatinya, dia sendiri tidak pernah tertarik pada Natalie yang terlalu hyper. Dia penjahat berondong. Allura memperingati, sementara jawaban Marco justru menertawakan dirinya. Apa bedanya denganmu? Kau bahkan meninggalkanku di saat aku sedang sayang-sayangnya padamu waktu itu. Allura terpojok, ya Tuhan, ternyata Marco masih mengingat bagaimana dia mengusir dan tidak pernah memberi kabar lagi. Padahal, Marco masih sempat menghubunginya terus-menerus. Dan ya, Allura tidak pernah sekalipun membalasnya. Kau hanya kekasih bayaran, dan kau selesai dengan masa tugasmu. Marco lantas menghentak piring steak di depan Allura. Terserah kau saja, lagi pula sudah ada Tante Natalie. Dia lebih seksi darimu. Ketus Marco, benarkah lebih seksi? Yah, of course.
Alura tertawa, rasanya Marco ini sudah gila karena begitu mudah termakan oleh seorang Natalie yang entah sudah berapa kali berganti-ganti pasangan. Hanya 5 juta per jam, aku bahkan bisa membayarmu lebih dari itu. Sombong Alura, tapi Marco lekas terkekeh meremehkan. Tidak, terima kasih. Marco lekas duduk di kursinya, lalu mengerat steak miliknya tanpa menawarkannya pada Alura. Kenapa hanya satu? Alura juga mau, dia sengaja masuk ke sini untuk itu. Dan lihat, Marco tak memberinya apapun. Aku membuat untukku sendiri. Lalu kenapa kau menyuruhku masuk? Kupikir, kau sedang ingin melihat lelaki tampan dan seksi makan. Marco bahkan membuka singlet hitamnya, memamerkan perut kotaknya. Ya Tuhan, percaya diri sekali kau, iya. Alura kesal. Ia turun dari kursi, meraih pisau garpu yang Marco pegang. Motonya adalah, jika dia tidak makan setidaknya Marco pun tidak makan di depannya. Tidak sopan. Namun, sebelum berhasil meraihnya, Marco sudah lebih dulu menarik hingga terjatuh di atas pangkuannya. Marco, seperti psikopat gila, Marco menghirup pelan wangi leher Alura. Sementara wanita itu segera beranjak kemudian menginjak kaki berhiaskan sendal jepit Marco. Sakit, Lura, ringisnya. Aku tidak sudi bersentuhan dengan pemuda bekas Natalie. Alura bahkan menyapu seluruh tubuhnya seolah jijik. Hoya, Marco bangkit untuk kembali meraih dagu Alura hingga mendarat ciumannya. Bersambung, 15. Lama tak berciuman sedalam ini. Marcos akan tak mau merelakan. Ia sampai memilih sofa untuk aksi pelepasan rindu yang entah kenapa seolah-olah membuncah. Bibir, leher, bahkan empuknya dada Alura sudah dibagikan tanda-tanda kepemilikan khas Marco. Sampai puncaknya ketika Marco mulai ingin mengeluarkan benih alaminya. Pemuda itu menghentikan aksi tak pantasnya lantas berlari ke kamar mandi demi menuntaskannya secara mandiri. Marco berteriak-teriak di dalam sana, seolah marah, tapi juga berhasrat. Desahnya hingga ke telinga Alura yang bergeming menatap langit-langit apartemen. Alura hanya mampu diam sedari lelaki itu melepaskannya. Alura yakin, Marco sengaja tak ingin menyentuhnya lebih lanjut karena kesetiaannya kepada Natalie. Usai mandi, Marco berjalan keluar dari kamar mandi dengan belitan handuk di pinggang perkasanya. Sudah ada CD yang dikenakan, tapi tidak berniat memakai celananya. Alura masih terbaring di sofa, dan Marco menjatuhkan tubuh di sisi wanita itu seraya menatap langit-langit yang sama. Keduanya sempat diam untuk beberapa menit. Bagaimana kabarmu? Marco ingin menanyakan itu sedari dulu. Kebetulan bertemu di sini, dan dia akan menuntaskan rasa penasarannya jika Alura mau menjawabnya. Biasa saja, tak ada yang spesial dari hidup Alura, hanya tentang fotografi, kesuksesan, uang, dan cinta tidak jelasnya. Sudah bahagiakah? Seperti yang kau terka. Alura lalu menatap Marco dari samping bahkan menyanggap pipi dengan kepalan tangannya. Baguslah kau masih hidup, karena sebentar lagi aku sukses. Dan kau harus menyaksikanku memiliki usaha sendiri. Cetus Marco. Dengan uang haram. Sontak, Marco melirik tajam. Aku bekerja dengan giat untuk kaya, supaya kau dan keluargamu menyesal pernah menolakku. Dan sekarang kau bilang, uang haram. Kalau usahamu saja diawali dengan modal hasil dari pekerjaan gigolo, maka tidak akan pernah bisa dikatakan kau sukses. Gigolo. Marco meraih tangan Alura menyentuh dada polosnya. Aku masih perjaka asal kau tahu. Kecuali kalau kau mau merusaknya sekarang juga. Alura tertawa meremehkan. 5 juta per jam, lalu untuk apa kalau bukan untuk memuaskan Natalie yang hyper. Aku hanya pacar bayarannya, bukan gigolonya, paham. Tante Natalie hanya memintaku menjadi kekasih pura-puranya, seperti yang kau lakukan dulu. Jelas Marco. Terkadang heran. Kenapa juga dia harus menerangkan? Seolah Alura ini istri atau tunangannya, padahal,
Marco tidak ingin kembali menjalin hubungan jika mengingat keluarga materialistis Allura, sungguh. Marco hanya penasaran, dan sekarang dia tahu kalau ternyata Allura masih hidup dengan kesombongannya. Kesombongan khas fotografer profesional Mahesa Bahtiar. Apa saja yang kalian lakukan selama menjadi kekasih bayaran? Bukankah dahulu Marco begitu romantis padanya? Bahkan sempat membelikan dress yang couple. Memasak setiap waktu makan, kala masih tinggal satu atap yang sama. Menjilat miliknya. Marco bicara asal karena dia tahu apa yang dipikirkan Allura. Kau mau aku jilat juga Ham? Bukan anggukan, tapi tepukan yang mendarat di dada bidangnya. Sakit, Allura. Kau suka sekali melakukan KDSM. Kekerasan dalam status mantan. Marco menimpali setelah Allura mengerut kening cukup dalam seolah bingung. Aku jijik denganmu. Menjilat seseorang yang sudah berulang kali berganti pasangan. Terserah kau, sekarang pulang. Marco bangkit, membetulkan handuk yang sempat lari dari pinggangnya. Meraih tangan Allura dan menariknya hingga ke pintu. Aku lapar. Allura serius. Allura lapar, makanya dia sempat ke supermarket untuk membeli sesuatu yang bisa dimakan dengan instan, tapi hanya mendapat roti yang tidak enak. Buatkan aku makanan, aku akan membayarnya, tenang saja. Marco terkekeh, lalu angkat tangan sebagai tanda dia menolaknya. Maaf, kau bukan kekasihku, Allura. Jadi sadari diri itu perlu, kau tidak boleh meminta macam-macam. Allura mengernyit, lantas menatap sebelah tangan yang menunjuk pintu. Silahkan keluar, pintunya ada di sini jika kau bingung. Allura menghela napas, dia juga tak paham kenapa tiba-tiba dia ingin sekali berlama-lama berada di sisi pria ini. Mungkinkah dia mulai merasakan nyaman seperti dahulu? Sejatinya, Allura pernah tersiksa saat memutuskan untuk tidak lagi menemui pemuda gila ini. Namun, dia bertekad untuk tidak lagi berurusan, apalagi saat itu, ia masih amat sangat mencintai Emanuele. Allura melangkah gontai, benar-benar gontai tak bersemangat. Sampai, telinganya tiba di depan bibir berbisik Marco. Kecuali kalau kau mau menjadi kekasihku lagi, setelah itu, akan aku turuti semua maumu, termasuk menyerahkan seluruh yang kupunya, dari jiwa hingga raga. Allura terkekeh, menatap Marco dari atas hingga bawah. Dia wanita independen, jadi apa yang dia lakukan harus sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan kemauan orang lain. Itulah kenapa, Allura tak mau menjauhi Emanuelsen tapi juga tidak menerima permintaan kembalinya, karena jujur saja, Allura lebih suka Emanuelsen tersiksa penyesalan di sisinya. Setidaknya, biarkan Silviana merasakan apa yang dia rasakan dahulu. Kau mau menduakan aku dengan Natalie? Kau gila. Marco mendorong Allura keluar, kemudian menutup pintu begitu saja. Marco, ya, Tuhan, apa kau tidak ingat kalau aku juga bisa masuk ke dalam lagi karena aku punya kuncinya? Marco membuka kembali pintu setelah sebelumnya mendengarkan suara teriakan Allura lewat monitor di pintunya. Apartemen ini kedap suara tapi masih bisa mendengar keadaan di luar jika dia mau. Jadi kau mau membuka pintu kamarku secara diam-diam, lalu merenggut perjakaku, juga secara diam-diam, begitu Ham? Aku, jadi pacarku, ulang Marco, atau, tidak usah sok kenal denganku lagi. Putusnya, Allura tidak suka tertekan. Lagi-lagi, dia ini wanita independen. Tidak, terima kasih. Baiklah, ucap Marco, mulai sekarang, kita hanya tetangga, tidak boleh saling tegur sapa sekalipun itu tidak disengaja. Paham? Oke, siapa takut? Marco tersenyum miring, melangkah mendekati Allura dengan pelan dan sangat hati-hati sekali, hingga punggung Allura berakhir di permukaan pintu apartemen miliknya sendiri. Marco menarik pinggul wanita itu, dan entah ada sihir apa, Allura diam saja ketika Marco menggigit lehernya, sehingga tampak jelas titik kemerahan di sana. Semoga Emanuel setanmu melihatnya. Allura diam terpaku, meski Marco mundur dan menutup pintu. Dia hening,
sampai suara Patricia menolehkan kepalanya. "Oh, aku pasti sudah gila." Alura mendesah lantas masuk ke dalam apartemennya. Patricia mengernyit heran, kemudian masuk dan menutup pintu sebelum mengekori kaki mungil Alura hingga ke sofa. "Wai, kau tidak lihat?" Alura mendongak seraya membuka kancing blus putih longgarnya. Seketika itu juga, Patricia menutup mulut yang ternganga lebar. Ada beberapa titik merah, dan salah satunya di dada Alura. "Kau bermain dengan siapa, Emanuele?" Marco bersambung.